Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta iksiru wa ghali. Anta nuri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal qasikaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal qasikaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara akhirus sanah dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD 6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta angkatan tahun pembelajaran 2024-2025 dan wisuda tahfidz Quran kategori kelulusan juz 29 dan juz 30 angkatan kedua SD 6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta dimulai. Siswa-siswi wisuda-wisudawati kelas 6 SD 6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta dan siswa-siswi wisuda-wisudawati tahfidz Quran
kategori Juz 29, Juz 30 angkatan kedua SD6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta memasuki ruangan wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadillahi mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Ali selaku pengurus Yayasan Pusat Perguruan Tinggi Al-Islam. Yang terhormat Bapak Ali Dahroni Sarjana Pendidikan selaku Ketua Yayasan Al-Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ali Darokah selaku Ketua Yayasan Al-Islam. Yang terhormat Bapak Romdoni Cahyadi Sarjana Syariah selaku Kepala Sekolah SD6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SD6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta. Yang kami hormati pengurus komite kelas 6 siswa-siswi angkatan tahun 2024-2025 SD6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 SD6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu siswa-siswi terwisuda tahfidz kategori kelulusan Juz 29 dan Juz 30 angkatan kedua SD6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta. Tak lupa kepada siswa-siswi kelas 6 dan siswa-siswi terwisuda tahfidz kategori Juz 29 Juz 30 SD6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta yang kami banggakan, serta hadirin tamu undangan rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa
kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Robbi atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan, nabi terkasih, rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara terlebih dahulu membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penyerahan kembali siswa-siswi dari pihak sekolah kepada wali murid. 7. Prosesi haflah wisuda tahfidz angkatan kedua. 8. Persembahan lagu senandung Al-Quran. 9. Prosesi wisuda kelas 6. 10. Pembacaan ikrar. 11. Kata pamitan siswa kelas 6. 12. Ucapan selamat jalan dari adik kelas kepada kakak kelas. 13. Persembahan paduan suara. 14. Persembahan tari kreasi Nusantara. 15. Sambutan wali kelas 6. 16. Pembagian hadiah siswa berprestasi. 17. Pembagian kenang-kenangan. 18. Pembacaan doa. 19. Penutup. Acara pertama pembukaan. Marilah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Fatina Falikul Isbah dari kelas 4A. Kepada Ananda Fatina Falikul Isbah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Ali selaku Ketua Yayasan Pusat. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes Muhammad Ali, disilakan. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak DRS Muhammad Ali Darokah yang saya hormati selaku pengurus SD 6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta, yang saya hormati Bapak Romdoni Cahyadi, Sarjana Syariah, yang saya hormati teman sejawat saya Bapak Dahroni selaku pengurus Yayasan Al-Islam Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD 6 Al-Fajar Al-Islam Semanggi Surakarta, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 6 yang sedang diwisuda dan mungkin kelas yang lain yang sekarang akan diwisuda tahfidz. Kemudian yang saya banggakan seluruh anak-anakku yang sekarang akan diwisuda, baik wisuda pelepasan maupun wisuda tahfidz. Pertama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi siang ini kita dipertemukan di gedung Diponegoro ini untuk menghadiri pelepasan atau wisuda kelas 6 dan wisuda tahfidz SD 6 Al-Fajar Al-Islam Surakarta. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua bisa istiqomah di dalam mengikuti sunnah beliau sehingga tercatat sebagai salah satu umatnya yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili pengurus Yayasan Al-Islam Surakarta. Yang pertama tentu saja mengucapkan selamat kepada seluruh anak-anakku yang berjumlah 58 Pak, yang sekarang akan diwisuda, lulus, dinyatakan lulus dari SD 6 Al-Fajar Al-Islam Surakarta, dan 18 anak yang sekarang akan diwisuda tahfidz. Selamat. Mudah-mudahan ini adalah awal kesuksesan daripada anak-anak semua. Jadi ini awal sekali karena langkah anak-anak ini masih ke depan masih sangat jauh. Jadi mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi bimbingan dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kemudian juga tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu orang tua wali yang sudah menitipkan putra-putrinya untuk dididik di SD
Al-Fajar Al-Islam Surakarta. Saya yakin berkat usaha, berkat bimbingan, dukungan, kerjasama yang baik dari seluruh Bapak Ibu, sehingga Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru tidak mengalami kesulitan untuk mengantarkan anak ini menjadi anak yang sukses lulus selama 6 tahun. Saya yakin selama 6 tahun itu sudah banyak perubahannya. Jadi ketika masuk barangkali masih harus diantarkan, masih banyak, mungkin masih menangis dan sebagainya, masih kecil-kecil, tapi sekarang sudah nampak besar-besar. Perubahan yang luar biasa. Dulu mungkin baca tulis belum bisa, sekarang sudah bisa baca tulis, hitung, sudah bisa mengaji, sudah bisa hafal beberapa surat. Sehingga saya yakin anak-anak yang laki-laki ini untuk ngimami sholat sudah berani, saya yakin. Itu lulusan Al-Islam, baru SD-nya. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini tidak terputus dalam pengertian karena anak itu kan aset yang paling tinggi nilainya bagi orang tua. Melebihi apapun yang kita punya. Kita punya rumah yang megah, punya kendaraan barangkali yang mewah. Gitu. Tapi kalau anak kita itu menjadi beban kita, tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji misalnya, itu rugi yang sangat-sangat rugi. Dengan anak-anak kita itu sudah bisa dididik belajar agama yang luar biasa ini menjadi modal, menjadi aset kita. Karena ini akan mengantarkan kita nanti setelah kita wafat kita akan mendapatkan kiriman pahala. Kita ingat ada satu hadis Rasul itu. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin. Kalau manusia itu sudah mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 saja. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu guru dan orang tua juga memberi ilmu pada anak-anak. Kemudian waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Hanya itu, 3 itu. Rumah mewah, kendaraan hebat, enggak ada manfaatnya kalau kita sudah meninggal. Hanya anaklah yang akan mengantarkan kita. Jadi saya berharap anak-anak ini pendidikan kelanjutannya bisa tetap dibimbing, diawasi, diarahkan untuk agar supaya kemampuan dia dalam belajar agama itu tidak hilang, hafalannya enggak hilang. Maka saya berharap Al-Islam menyediakan sekolah lanjutannya. Bisa ke SMP Al-Islam 1 atau ke Sanawiyah Al-Islam di Kenteng itu. Atau barangkali kalau pengen di negeri ya monggo di MTSN negeri. Tapi yang kira-kira masih terbimbing pendidikan dasar agamanya. Masih diopeni maksud saya gitu. Jangan puas hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai di SD saja untuk pendidikan dasar agamanya. Eman-eman. Karena apa? Karena kalau ke negeri, ya betul memang ke negeri, SMP negeri barangkali gratis barangkali ya toh. Gratis. Tapi eman-eman hafalan anak ini tidak akan tambah, malah jadi barangkali malah hilang. Saya ingat satu pesan seorang kiai gitu, ketika dia memberikan wejangan pada santrinya gitu, yang ketika lulus gitu. Apa? Kalau kita punya anak masih punya 3 hal, insya Allah masih aman. Nanti diingat-ingat aja bapak ibu guru nanti, bapak yang lain yang punya orang tua saya, diingat-ingat. Kalau anak-anak masih melaksanakan 3 ini, insya Allah anak-anak kita masih aman. Satu apa? Menegakkan sholat. Kalau sholatnya masih diopeni, insya Allah anak masih aman itu. Yang kedua apa? Yang kedua, diopeni mengajinya, membaca Al-Qur'annya. Kita berharap membaca Al-Qur'an juga dirutinkan. Itu akan memberi keberkahan, kemudahan pada anak-anak ke depannya. Jadi minimal apa? Minimal habis maghrib misalnya. Barangkali hanya 1-2 ayat atau 1-2 surat pendek-pendek, tapi tetap dirutinkan. Syukur bisa 1 rukuk misalnya.
tapi rutin. Atau tambah lagi habis subuh. Anak-anak dibiasakan memang sholat 5 waktu itu dijaga. Ini kunci kesuksesan sekali lagi. Kunci kesuksesan ke depan. Bukan kesuksesannya dunia, tapi juga akhiratnya. Jadi yang kedua itu. Yang pertama adalah, apa tadi? Jaga sholat. Yang kedua, jaga membaca Al-Qur'annya itu. Yang ketiga, diamati betul teman-teman pergaulannya. Kalau di SD Al-Islam seperti gini, SMP Al-Islam, MTS, MTS atau negeri, insya Allah teman-temannya itu masih satu ya masih homogen ya, masih satu keluarga Islam semua. Insya Allah pergaulannya masih bisa diawasi, masih terbimbing, masih baik. Insya Allah begitu. Guru-gurunya juga masih ngawasi dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau di negeri, barangkali gurunya enggak gas, anaknya sholat apa urung, iso ngaji pondak, barangkali enggak digagas itu loh. Apalagi nanti kalau orang tua di rumah enggak beri contoh juga, enggak ngoyak-ngoyak, sudah habis. Dan itu akan membawa kepada apa? Membawa kepada akhlak anak. Jadi pergaulan itu penting sekali karena kalau kamu ingin tahu akhlak anak itu, maka lihatlah teman-temannya seperti apa. Temannya baik-baik, insya Allah anaknya baik, akhlaknya baik. Gitu. Sama aja orang mencari mantu kan gitu. Nek golek mantu sapa si A koncone sapa wae. Koncone kok orang baik-baik, orang soleh-soleh, insya Allah dia soleh. Lu koncone kok orang beling-beling, wah itu alamat beling kan gitu. Jadi mencari teman pergaulan itu masih sangat penting, apalagi anak SD ke SMP itu kan senang tiru-tiru. Masih senang menirukan, belum punya identitas sendiri. Beda kalau udah kuliah. Jadi SMP, SMA itu masih masih sangat mudah dipengaruhi temannya. Kalau kuliah barangkali sudah bisa berpikir kritis ya. Nah ini saya selaku yayasan sekali lagi berpesan. Karena sekali lagi orang tua itu punya anak itu aset yang terbesar tadi. Jadi dieman-eman betul, dijaga betul. Karena orang tua yang mau berkorban demi anaknya di masa kecil anak-anaknya, maka ketika tua, orang tua itu akan menjadi bahagia. Sebaliknya, kalau enggak mau berkorban bagi anak-anaknya, maka di masa tua orang tua akan menjadi korban dari anak-anaknya. Ini pesan ya. Kepada anak-anakku semua, teruslah untuk mencari ilmu. Cari ilmu dan dijaga akhlak yang baik. Seorang ulama mengatakan, ilmu akan memberimu kekuatan, akhlak yang baik akan memberimu kehormatan. Mudah-mudahan dua-duanya tercapai. Anak-anak sukses dunia dan akhirat. Dan sekali lagi doa Bapak Ibu orang tua kepada anaknya sangat dibutuhkan. Di samping suri tauladan juga doa jangan sampai terlupakan. Begitu yang saya sampaikan. Bagi pengurus yayasan ada kurang dan lebihnya, ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khasiran kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Ali yang telah memberikan sambutannya. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ali Darokah selaku Ketua Pengurus Yayasan Al-Fajar Surakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Ali Darokah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
yang terhormat Bapak Muhammad Ali, Bapak Dahar, Bapak Romdoni, Bapak Ahmad Nadir, dan wali murid kelas 6 maupun Bapak Ibu Guru Komite Dewan Guru SD Islam Al-Fajar. Mari pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan satu event yang sangat mulia, yaitu event berupa wisuda anak-anak kelas 6 dan wisuda tafidz anak-anak yang di bawahnya. Ini menunjukkan komit dari SD Islam Al-Fajar untuk membentuk iman dan ketakwaannya anak-anak itu sangat-sangat dominan. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali tadi, kita mampu untuk mengejawantahkan apa yang disampaikan oleh yayasan, di mana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bermanfaat, berguna di dunia maupun di akhirat. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, kami selaku pengurus ranting, pengurus SD Islam Al-Fajar mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga SD Al-Islam 6 Al-Fajar yang telah menyiapkan tenaga potensi yang ada pada diri kita masing-masing untuk menjadi salah satu, yaitu ciri dari anak-anak kelas 6, akhlak-akhlak yang mulia pada kelas 6 ini lewat dari apa yang potensi Bapak Ibu ataupun warga sekolah ini. Inilah yang diharapkan oleh keluarga besar Al-Islam, sehingga dengan demikian anak-anak ini betul-betul menjadi anak yang soleh solihah. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, kami selaku pengurus lagi minta maaf apabila dalam pelayanan selama 6 tahun kepada anak-anak khususnya kelas 6 di sana sini masih banyak kekurangan. Berusaha dari pengurus dan sekolah atau Bapak Robdeni dan guru-guru berusaha memenuhi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang ada. Salah satunya alhamdulillah insya Allah dukungan Bapak Ibu sekalian, target yaitu saya menargetkan ke Pak Romdoni untuk mendirikan musola atau masjid di sekolah. Alhamdulillah insya Allah terkabulkan. Ini yang saya pertama kali saya ucapkan kepada Pak Romdoni ketika dilantik menjadi kepala sekolah. Saya tidak minta apa-apa, tapi saya hanya minta untuk musola supaya jadi di sekolah. Alhamdulillah insya Allah untuk tahun ajaran baru bisa dilaksanakan. Puji syukur kepada Allah SWT, bantuan dari Bapak Ibu guru, warga dan orang tua tentang kegiatan yang di sekolah Al-Islam Al-Fajar ini. Demikian untuk kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada semuanya yang sudah mencurahkan perhatiannya, tenaganya, angka-angkanya ataupun finansialnya kepada sekolah Islam Al-Fajar. Demikian wa afu minkum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron kepada Bapak Dr. Andes Ali Daroka yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Sambutan ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta oleh Bapak Romdoni Cahyadi Sarjana Syariah. Kepada Bapak Romdoni Cahyadi Sarjana Syariah, disilakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutahhirahu 'alad dini kullih wal kariyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang pertama yang kami hormati pengurus Yayasan Pusat Al-Islam Surakarta Dr. Andes Bapak Muhammad Ali. Kemudian yang kami hormati pula pengurus Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta Bapak Dahroni, dan juga bapak-bapak pengurus SD 6 Al-Islam Al-Fajar, Pak Ali Darokah, Pak Nadir, dan insya Allah nanti juga Pak Sulaiman hadir juga yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu Guru juga yang kami hormati pula dan saya banggakan. Kemudian orang tua wali siswa kelas 6 dan orang tua wali yang insya Allah hari ini di wisuda tahfidz. Kemudian yang saya cintai anak-anakku semua dari kelas 6 dan yang insya Allah hari ini di wisuda tahfidz. Alhamdulillah. Yang pertama puja dan puji syukur harus kita wajib bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah di kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang indah ini dalam suasana yang sejuk. Acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salam salawat semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi yang harus kita jadikan contoh, Nabi yang harus kita jadikan idola kita, anak-anak kita semuanya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, di kesempatan pagi hari ini tidak banyak yang nanti akan saya sampaikan. Yang paling pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran pengurus Yayasan Perguruan Al-Islam yang kali ini diwakili oleh Bapak Muhammad Ali dan Bapak Dahroni, yang mana bisa rawuh di acara kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian saya juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, panitia, komite yang sudah sengkuyung bareng-bareng. Alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, saya teringat anak-anakku, coba dengarkan sebentar. Pak Romdoni mau bilang ke kalian semuanya, tolong diperhatikan sebentar. Saya masih teringat, Pak Rom sering ingat selalu, apa itu? Dulu kalian 6 tahun yang lalu, kalian itu masih kecil, diantar sama bapak ibu kalian, didaftarkan di SD 6 Al-Islam Al-Fajar. Pak Rom masih ingat, si A, si B, si C. Ada yang sudah berani seperti yang disampaikan Bapak Ali tadi, ada yang berani sendiri, ada. Ada yang masih diantar, ada. Ada yang cengeng nangis, ada. Si umbelen eneng wonge ya teko dina iki. Ada umbelen barang. Tapi sekarang Masya Allah 6 tahun berjalan, kalian sudah gede-gede, bahkan tingginya sama Pak Rom tinggi kalian. Pak Rom ning isormu wis tinggi-tinggi kabeh. Iki makame opo iso dhuwur-dhuwur kabeh. Itu ya. Artinya dalam waktu 6 tahun ini kalian dididik di SD 6 Al-Islam Al-Fajar Surakarta, sudah banyak mendapat ilmu terkhusus, ilmu agama. Pesannya Pak Romdoni dan Bapak Ibu Guru apa? Terapkan ilmu itu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ali tadi, benar. Bersyukur nek kalian melanjutkan ke SD atau SMP yang Islam. Jadi bisa berlanjut. Itu
lebih bagus. Tapi bukan artinya yang sekolah negeri salah, tidak, sama saja. Cuma yang lebih bagus lagi ketika bisa melanjutkan di SMP Islam. Oke. Alhamdulillah Bapak, di sini ada satu anak yang masuk di SMP Al Islam 1. Dia juara karate provinsi, masuk di SMP Al Islam 1. Oke. Atas nama Valindra. Oke. Dia masuk di SMP Al Islam 1. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, di SD 6 Al Islam Al Fajar ini juga kita, kelulusan kita itu bukan hanya nilai ujian saja Pak. Bisa saya beritahukan bahwa kelulusan kita juga seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, ada 3. 1, selain nilai umum ada 3. 1, wajib bisa sholat dengan baik. Wajib itu. 2, wajib harus bisa baca Al-Quran. 3, dia punya sikap yang bagus. Akhlaknya kita nilai di situ. Artinya ketika 3 di sini tidak capai, walaupun nilainya bagus, nanti bisa saya pertimbangkan tidak lulus Bapak. Karena standar kita memang saya adalah, dan pengurus SD Pak Ali Daroka adalah, pengen saya adalah lulusan SD sudah punya pegangan dasar ini dulu. Bisa sholat, bisa ngaji, punya akhlak yang baik. Lah, alhamdulillah kita dukung Pak. Kita bukannya mentargetkan harus ini, enggak. Tapi kita dukung. Dengan apa? Pembelajaran kita ubah. Setiap hari itu ada pembelajaran sholat Bapak. Bacaan sholat tiap hari kita ulang-ulang. Dalam apel pagi itu setiap hari kita ulang-ulang bacaan sholat, bacaan wudhu, prakteknya kita ulang-ulang. 1 itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan Al-Quran. Kita ada program TPA. Untuk target anak-anak biar apa? Biar nanti lulusan sini sudah bisa membaca Al-Quran. Juga kita juga punya kurikulum adab. Yang mana dilaksanakan setiap hari Sabtu. Niatan kita adalah anak-anak ini bukan hanya pinter dalam pembelajaran, enggak. Tapi yang paling utama punya akhlak, punya adab yang baik. Karena ketika punya adab yang baik, insya Allah semuanya ketut semuanya. Artinya adab itu luar biasa. Nah, kita mau didik dari awal itu luar biasa. Makanya yang terakhir saya sampaikan, Bapak Ibu semua, wali siswa juga saya sampaikan, saya serahkan kembali putra-putri panjenengan yang mana sudah 6 tahun kita didik. Pasti dalam kita Bapak Ibu guru mendidik putra ibu panjenengan itu ada salah, itu pasti. Kita guru juga manusia, ada keliru iya. Makanya di kesempatan yang baik ini saya mewakili Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru semuanya minta maaf panjenengan semuanya. Kinten-kinten dimaafin mboten niki Bapak Ibu? Loh kok sing jawab setunggal tok nggih? Berarti enten sing dendam kalih kula niki. Oh mboten to? Kurang kompak. Dimaafin mboten niki? Sing paling banter Pak Ali lho niki. Sing wingking dereng. Ulangi sekali lagi. Saya mewakili Bapak Ibu guru mesti ada salah nggih. Saya minta maaf. Dimaafin mboten? Nggih. Minta maaf. Alhamdulillah. Terima kasih banyak selalu sudah dimaafin. Artinya gini, sekali lagi saya serahkan putra-putri panjenengan sekali ke jenengan, tolong dijaga betul-betul. Apalagi yang masuk SMP negeri, agamanya terus lanjutkan, ikutkan TPA atau apa, nggih. Jangan terputus maneman. Apalagi yang perempuan, SMP lepas jilbab, jangan. Ya, jilbab wajib. Menutup aurat wajib. Paham ya nak ya? Sekali lagi, jangan sampai membuka aurat. Kadang-kadang nyun sewu, kadang Pak Rom juga ada 1-2 anak yang pernah lihat keluar gitu, tak pakai jilbab, ya minta tolong. Yang perempuan khususnya pakai jilbab, ya. Kemudian jaga sholat, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, itu penting. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Insya Allah kedepannya niat kita adalah pengen saya setiap tahun kita bisa menambah. Mungkin kali ini kita untuk wisuda tahfidznya 18. Lah pengen Bapak Ibu guru adalah
Semoga tahun depan yang mengikuti lebih banyak lagi nggih. Juz 29, juz 30, bahkan ada yang juz 28. Insya Allah ke depan tambah lebih baik lagi. Saya minta aja sekali lagi yang kompak nggih. Nek saya bilang alifa semuanya bisa, ngoten nggih. Biasanya saya sama murid-murid seperti itu. Coba saya mau ngetes Bapak Ibu wali siswa, kompak mboten? Nggih. Cobi niki siswane dulu. Alifa? Wali murid ikut nggih. 1 kali 3. Alifa? Bisa nih, kok pelan sing niki? Kurang kompak niki. Sedaya nggih, 1 kali 3. Alifa? Terima kasih, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Romdoni Cahyadi Sarjana Syariah yang telah banyak memberikan nasihatnya. Selanjutnya, penyerahan kembali siswa-siswi kelas 6 secara simbolis yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Romdoni Cahyadi Sarjana Syariah yang akan diterima simbolis oleh perwakilan wali siswa kelas 6 oleh Ibu Sukiyarti, wali siswa dari Ananda Falendra Lalang Buana dari kelas 6A. Kepada Bapak Romdoni Cahyadi Sarjana Syariah dan Ibu Sukiyarti, disilakan. Oke, terima kasih. Bismillah. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang saya sampaikan baru saja, sudah 6 tahun nggih. Saya, Bapak Ibu guru telah mendidik putra putri panjenengan semuanya. Sekali lagi banyak salah, nggih, itu pasti. Tapi insya Allah apa yang kita berikan ke putra putri panjenengan insya Allah bisa jadi modal. Modal awal putra putri panjenengan nanti untuk menghadap masa depan. Nggih, insya Allah. Lah mulai atau di hari ini, di tanggal 26 Juni tahun 2025 ini, di kesempatan yang insya Allah diberkahi Allah ini, saya serahkan kembali putra putri kelas 6A dan 6B ke panjenengan semuanya. Nggih. Sekali lagi tolong diterima dengan baik dan dijaga. Karena putra putri jenengan ketika lulus kelas 6 ini baru awal, nggih, masih panjang. Perjalanan putra putri panjenengan masih panjang. Tolong dijaga betul-betul amanah Allah ini. Karena apa? Ini tabungan panjenengan. Nggih, tabungan panjenengan yang nantinya bisa menarik jenengan ke surganya Allah atau menarik jenengan dari surganya Allah. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Di hari ini saya pasangkan putra putri kelas 6 ke jenengan semua. Insya Allah diwakili oleh Ibu Sugi Hartati. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, rezeki dan hidayahnya, sehingga kita sampai di tempat ini dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan Al-Islam Surakarta, Bapak Muhammad Ali. Yang kami hormati Pengurus Ranting Yayasan Al-Islam Bapak Dr. Andes Ali Daruka.
Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 6 Al-Islam Al-Fajar, Bapak Romdoni Cahyadi, Sarjana Syariah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Wali kelas 1 sampai kelas 6 SD 6 Al-Islam Al-Fajar. Yang kami hormati pengurus komite kelas 1 sampai kelas 5 yang mewakili dan semua pengurus komite kelas 6. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6A maupun kelas 6B. Yang kami hormati Bapak Wali Murid kelas 6A maupun kelas 6B dan anak-anak yang saya sayangi dan cintai, yang wisuda baik yang wisuda tafid maupun anak-anak kelas 6A maupun kelas 6B. Di sini saya mewakili komite dan orang tua wali murid kelas 6. Izinkan saya di sini ingin menyampaikan satu patah dua patah kata. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru untuk semua bimbingan dan pembelajaran untuk anak-anak kami selama di sekolah SD 6 Al-Islam Al-Fajar. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 6 tahun dalam mengikuti jenjang pendidikan di sekolah SD 6 Al-Islam Al-Fajar, anak-anak kami melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Setelah 6 tahun, kami menitipkan dan mempercayakan anak-anak kami di pendidikan SD 6 Al-Fajar. Di saat dan di titik ini pula kami mohon dengan kerendahan hati Bapak Ibu Guru semuanya, kami sebagai orang tua mohon doa restu agar anak-anak kami bisa dan mampu meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan kami mohon doa restu untuk semuanya. Bapak Ibu Guru, jasa-jasamu tak akan kami lupakan. Semua akan selalu kuingat, kukenang, dan kuukir dalam setiap langkahku. Demikianlah terima kasih ucapan guruku. Bapak Ibu Guru, selalu terjalin hubungan silaturahmi di antara kita semua sampai kapanpun. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, demikianlah satu patah dua patah kata. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kasiran kepada Ibu Sukiyarti yang telah menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pihak sekolah. Acara selanjutnya, prosesi haflah wisuda tahfidz Al-Quran angkatan kedua tahun 2024-2025, kategori kelulusan Juz 29 dan Juz 30. Orang tua dari Ananda Najwa Aura Saputri. Orang tua dari Ananda Kalista Kirana Ayu Sabila. Orang tua dari Ananda Paramita. Orang tua dari Ananda Nimas Hayu Mataram. Orang tua dari Ananda Maura Isni Latifa. Orang tua dari Ananda Vivania Ditria Ramadania. Orang tua dari Ananda Fatina Falikul Isbah. Orang tua dari Ananda Alia Ramadhani. Orang tua dari Ananda Hasya Maila Nur Mufida.
Orang tua dari Ananda Nafisa Qurratul Aini. Orang tua dari Ananda Ainan Salsabila. Orang tua dari Ananda Azhar Sulfania Mufida. Orang tua dari Ananda Faris Abdurrahman Asidik. Orang tua dari Ananda Yahya Adinata Wibisono. Orang tua dari Ananda Muhammad Hilmi Ihsan Akbar. Orang tua dari Ananda Zaki Putra Istiawan. Orang tua dari Ananda Muhammad Fahri Ali. Orang tua dari Ananda Falaindra Lalang Buana. Selanjutnya, inilah siswa-siswi terwisuda kategori kelulusan JUS 29 dan JUS 30. Ananda Najwa Aura Saputri, putri tercinta dari Bapak Eko Saputro. Ananda Kalista Kirana Ayu Sabila, putri tercinta dari Bapak Sugeng Rianto. Ananda Paramita, putri tercinta dari Bapak Susila. Ananda Nimas Hayu Mataram, putri tercinta dari Bapak Danang Iswanto. Ananda Maura Isni Latifah, putri tercinta dari Bapak Priyadi. Ananda Vivania Ditria Ramadania, putri tercinta dari Bapak Temon Dwi Wahyudi. Ananda Fatina Falikul Isbah, putri tercinta dari Bapak Mustafa. Ananda Aliyah Ramadhani, putri tercinta dari Bapak Ahmad Haris. Ananda Hasya Maila Nurmufida, putri tercinta dari Bapak Muhammad Nador Nafi. Ananda Nafisa Qurratul Aini, putri tercinta dari Bapak Nanang Ismarianto. Ananda Ainan Salsabila, putri tercinta dari Bapak Muhtamam. Ananda Azhar Sulfania Mufidah, putri tercinta dari Bapak Purwanto. Ananda Faris Abdurrahman Asidik, putra tercinta dari Bapak Isnaini Abdul Majid. Ananda Yahya Adinata Wibisono, putra tercinta dari Bapak Kristanto. Ananda Muhammad Hilmi Ihsan Akbar, putra tercinta dari Bapak Heri Kriswanto. Ananda Zaki Putra Istiawan, putra tercinta dari Bapak Gunawan. Ananda Muhammad Fahri Ali, putra tercinta dari almarhum Bapak Abdul Rahmat. Ananda Falaindra Lalang Buana, putra tercinta dari Bapak Widadi. Silakan anak-anak bersimpuh di lutut orang tuanya. Ayah, ibu, Allah telah anugerahkan ayah dan ibu kepadaku sebagai penuntun wujud cintanya. Kuajarkan aku arti akan sebuah makna kehidupan.
Ayah, Ibu, maafkan anakmu yang belum bisa menjadi seorang yang soleh-soleha seperti yang ayah ibu harapkan dan pintakan kepada Allah. Tak dapat ku membalas setiap tetes keringat yang terjatuh sebagai bukti pengorbananmu, ayah, ibu. Ku persembahkan ini sebagai penawar perihnya beban hidup yang ayah, ibu rasakan. Mungkin ini hanya sekedar untuk membalas satu tetes peluhmu saja dan sedikit mengukir senyumanmu di hari wisudaku ini, ayah dan ibu. Ayah, ibu, amanat ini adalah kasih sayangnya. Meskipun ini hanya dapat kupersembahkan dari sebagian ayat-ayatnya, namun ku yakin janji Allah itu pasti. Esok akan kusematkan mahkota surgawi berkeluarga para nabi. Tidaklah semua itu indah, ayah, ibu. Amanat ini adalah amanat abadi di mana nanti saat kulantunkan ayat suci di hadapan pemiliknya, Robbi Allah Jalla Jalaluh. Ayah, ibu, aku pernah mendengar sabda Rasul tentang seseorang yang diseret wajahnya dan Allah enggan melihatnya. Dialah penghafal Al-Quran yang terlupa akan sebuah keikhlasan yang seharusnya tertuju padanya. Ayah, ibu, tuntun aku agar kelak Allah jadikan ini seindah kalamnya, seindah kilauan mahkotanya. Ayah, ibu, Rasul bersabda, Allah jadikan keutuhan jasad bagi para penghafal Al-Quran sebagai para syuhada yang berjuang di jalan Allah. Untuk itu, ayah, ibu, tolong bimbing aku untuk menjaganya agar kelak kita bertemu di surga Al-Firdausnya, ayah, ibu. Segala peluhmu, segala lelahmu tak dapat kubalas dengan hiasan duniawi. Ayah, ibu, atas doa yang kau panjatkan di setiap sujudmu, di setiap selesai sholatmu, di setiap aliran darahmu yang penuh perjuangan untuk menjadikan aku lebih baik, menjadikan aku qurrata a'yunmu, ayah, ibu, menjadikan aku keluarga dari Rabb Allah, Ahlul Qur'ani. Ku persembahkan cinta surgawi untukmu, ayah, untukmu, ibu. Allahumma arhamna bil
Terima kasih Mas Noval dan Mas Huda. Selanjutnya penyerahan sertifikat dan vandel kepada Ananda Terwisuda Tafid untuk kategori kelulusan Juz 29 dan Juz 30 oleh Bapak Kepala Sekolah didampingi oleh Ibu Guru dan Bapak Guru Tafid. Satu, Ananda Najwa Aura Saputri telah menyelesaikan Juziah Juz 29 dengan nilai mumtaz. Dua, Ananda Kalisa Kirana Ayu Sabila telah menyelesaikan ujian Juziah Juz 29 sekali duduk dengan nilai Jayyid. Tiga, Ananda Paramita telah menyelesaikan ujian Juziah sekali duduk Juz 29 dengan nilai mumtaz. 4. Ananda Nimas Hayu Mataram telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 29 dengan nilai mumtaz. 5. Ananda Maura Isni Latifa telah menyelesaikan ujian kelulusan Juz 30 sekali duduk dengan nilai Jayyid Jidan. 6. Ananda Vivania Ditria Ramadhania telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 30 dengan nilai Jayyid Jidan. 7. Ananda Fatina Falikul Isbah telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 30 dengan nilai Jayyid Jidan. 8. Ananda Aliyah Ramadhani telah menyelesaikan ujian kelulusan Juz 30 dengan nilai Jayyid. 9. Ananda Hasya Maila Nur Mufida telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 30 dengan nilai Jayyid Jidan. 10. Ananda Nafisa Qurratul Aini telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 30 dengan nilai Jayyid Jidan. 11. Ananda Ainan Salsabila telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 30 dengan nilai mumtaz. 12. Ananda Azhar Zulfania Mufida telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 30 dengan nilai mumtaz. 13. Ananda Faris Abdurrahman Asyidik telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 30 dengan nilai mumtaz. 14. Ananda Yahya Adinata Wibisono telah menyelesaikan ujian sekali duduk Juz 30 dengan nilai Jayyid. 15.
Ananda Muhammad Hilmi Ihsan Akbar telah menyelesaikan ujian sekali duduk juz 30 dengan nilai jayid. Ananda Zaki Putra Istiawan telah menyelesaikan ujian sekali duduk juz 30 dengan nilai jayid. 17. Ananda Muhammad Fakri Ahli telah menyelesaikan ujian sekali duduk juz 30 dengan nilai jayid. 18. Ananda Valendra Lalang Buana telah menyelesaikan ujian sekali duduk juz 30 dengan nilai jayid jidan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Tahfidnya. Kepada Ananda yang terwisuda juz 29 dan juz 30 untuk angkatan kedua tahun 2024-2025, kami mengucapkan selamat dan semoga bisa menjaga hafalannya sampai nanti akhir hayat. Dipersilahkan duduk kembali.